Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya kembali Fitriana Ayu, kawan, bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar yang insya Allah setiap harinya hadir jam 5 pagi sambil menemani Anda dalam perjalanan atau dalam aktivitas mempersiapkan semuanya. Semoga diberi kelancaran, keberkahan ya, termasuk diberi manfaat dari ilmu yang kita serap pagi hari ini. Alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Mbak Yu? Alhamdulillah. Tak disi Bapak. Sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuh gitu ya Ustadz rasanya ya Ustadz ya. Ikut merasakan semangatnya Ustadz Mim gitu ya. Alhamdulillah. Ini memunculkan optimisme ya Ustadz ya. Harus dong. Seperti yang pembahasan kita kemarin ya Ustadz ya. Iya. Ada beberapa part itu yang perlu kita perdalam. Kemarin itu yang underline itu kan yang paling teringat itu jangan meremehkan sebuah perkara gitu ya Ustadz ya. Semuanya harus dihadapi serius segala macam. Ketika orang meremehkan itu berarti kan ada rasa tidak percaya, atau bisa disebut orang itu apa ya Ustadz ya, merasa dirinya paling perfect gitu ya Ustadz ya. Nah kalau dalam ajaran Nabi kita itu menyikapi, menghadapi sosok-sosok yang perfeksionis, adakah Ustadz orang-orang seperti ini itu, dan gimana ya Ustadz menghadapinya? Lengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Ini adalah kebahagiaan, ini adalah nikmat. Alhamdulillah. Ini adalah keindahan. Kawan-kawan, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dipertemukan. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari tak pernah lupa kita sanjungkan kehadirat junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat semuanya. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah, saya kutip lagi ya hadis yang kita baca kemarin ya, agar bisa nyambung kita. Qala Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minina ad-dha'if. Wa fi kullin khairun ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha walakin qul qadarullah wa ma sya'a fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad. Kemarin kita telah sampai kepada menggampangkan atau meremehkan suatu perkara. Jadi sesungguhnya nggak ada perkara kecil, nggak ada perkara besar Mbak ya. Sesungguhnya segala perkara yang kita lakukan di muka bumi ini sesuatu yang penting. Bahkan di dalam hadis yang lain ada seorang perempuan memberi minum anjing yang kehausan dengan sepatunya, seteguk air saja. Masya Allah. Itu bisa menjadi penghantar dirinya masuk surga. Kan begitu ya? Betul. Jadi bagi orang beriman, sesungguhnya tidak ada satu perkara itu yang remeh. Satu perkara itu nilainya pasti besar. Sekali lagi, satu perkara bagi orang beriman itu pasti besar. Jadi tidak layak memang bagi kita orang beriman itu meremehkan suatu perkara. Nah pertanyaan kemudian, kalau gitu berarti apakah ada orang perfeksionis ya? Kalau perfeksionis itu didefinisikan sebagai orang yang serba sempurna, ya tentu tidak ada. Hanya Nabi kita yang mulia saja yang layak menjadi memiliki gelar manusia sempurna. Betul. Nabi kita saja. Bagi kita semua, kita tentu tidak ada yang perfect. Kita nggak ada yang perfect. Kita ini ya banyak kekurangan, bahkan banyak kekurangan. Maka dari itu orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat buruk, tapi orang baik itu adalah orang yang berbuat baiknya lebih banyak daripada perbuatan buruknya, kan itu Pak Ayu ya? Iya betul. Nah, kesadaran itu penting gitu ya. Kesadaran itu penting agar keburukan yang kita lakukan tidak semakin banyak.
Kapan keburukan itu semakin banyak? Jika kita menggampangkan satu perkara, ya kan itu. Jadi pintu datangnya keburukan itu apabila kita meremehkan sebuah perkara. Betul. Aku lo ngomong sak kecap tok, misalnya itu ya, mek 3 huruf bahkan, mosok salah yuk, misalnya gitu ya. Ini lagi ngomong kotor sama teman itu ya. Loh jangan, walaupun hanya 3 huruf dan 1 suku kata, tapi itu besar itu ya. Itu contoh. Jadi, itu. Benar nih, sekali lagi tidak ada sebuah perkara bagi orang beriman itu nilainya kecil, semua nilainya besar. Tinggal mau nilai baik atau nilai buruk kan kemudian begitu. Maka dari itu, agar apa yang kita kerjakan itu baik, bahkan mendekati atau mencapai yang terbaik, maka saya ulangi lagi, yang pertama iman, yang kedua dengan penuh kekuatan, baik kekuatan pikiran, kekuatan fisik, dan kekuatan hati. Kemudian jangan pernah meremehkan, ya, jangan pernah meremehkan suatu perkara. Kalau sudah begitu, ya sudah begitu Mbak Ayu ya, semuanya sudah dilakukan, iman sudah dilakukan, kekuatan semua potensi yang ada dalam dirinya sudah dikerahkan sepenuhnya. Dan dia juga tidak meremehkan, tetapi hasilnya tidak, nah gitu kan ya, hasilnya tidak seperti yang diharapkan, gitu ya. Maka jangan mengatakan begini, seandainya, kan itu ya, jatuh nokon, kan itu ya, nah, itu tidak boleh. Nabi kita melarang itu. Sudah, kalau sudah semua yang kita siapkan, kita rencanakan, itu kita kerjakan dengan 3 komponen pentingnya tadi itu ya. Tetapi hasilnya belum sebagaimana yang diharapkan, maka apa yang kemudian kita lakukan? Kembali kepada yang pertama, kembali kepada iman. Maka kalimatnya adalah qadarullah. Allah telah mentakdirkan. Bukan seandainya. Kata seandainya kan nggak akan mengembalikan apa yang sudah kita capai hari ini kan Mbak Ayu ya. Betul. Tidak bisa mengembalikan, malah akan menimbulkan kegelisahan, keputusasaan kan itu. Iya, aku gak iso tipe aku kan gitu nanti. Banyak andai-andai itu. Padahal apa yang kita bicarakan sudah lewat dan tidak mungkin kita perbaiki. Nah, begitu sudah selesai pekerjaan kita lakukan dan kemudian hasilnya belum memuaskan. Sekali lagi, semua upaya maksimal telah kita kerjakan dan iman telah kita jaga, tapi hasilnya belum maksimal, maka katakanlah ini adalah takdirnya Allah. Apa artinya? Selesai. Dan kemudian kita berpikir, bersiap untuk langkah berikutnya. Menerima. Kalau masih bertanya itu berarti belum menerima. Belum menerima. Karena nggak dikembalikan kepada Allah. Oh ya, memang Allah segini memberinya kepada kita, kan itu ya. Oh Allah segini menetapkan untuk kita. Berarti Allah memberi kepada kita kesempatan lagi untuk melakukan yang terbaik berikutnya. Kan gitu jadi pikirannya. Kan mengulang lagi siklusnya kan. Mengulang siklusnya. Jadi dia tidak menyesali, dia tidak menyesali ya. Dia tidak menyesali meratapi apa yang telah dicapai. Walaupun sekali lagi capaian yang dia telah berhasil lakukan itu belum sebagaimana yang dia harapkan. Tetapi begitu sampai di titik itu, yang dia katakan, yang dia ikrarkan adalah ini takdirnya Allah, ini ketentuan dari Allah, ini pemberian dari Allah, maka terima dulu. Kita sudah tahu beberapa kekurangannya, beberapa kelemahannya, jangan diulang lagi. Untuk menempuh perjalanan berikutnya mencapai takdir Allah yang lebih baik lagi. Nah gitu Mbak Ayu. Sehingga nggak ada lagi pesimisme, putus asa, walaupun sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh tapi hasilnya masih kayak gini. Misalnya SS punya program apa gitu ya. Target pesertanya 1 juta misalnya gitu Mbak Ayu ya. Misal. Sekalian yang tinggi aja kan ya. Target 10, cuma 10 gitu. 1 juta. Kemudian yang hadir adalah 700 misalnya gitu, misalnya 700. Kan sebenarnya sudah bagus itu kan. 1 juta targetnya 700.000 kan. Tapi kalau kemudian pikirannya andaikan kemarin itu kita marketingnya atau
apa namanya, penyampaian informasinya lebih awal misalnya gitu ya. Lebih ini lagi mungkin bisa 1.100.000 misalnya gitu misalnya. Ini ketika di akhir ya. Tidak begitu cara kita menyikapinya. Ya oke, kita lihat ini takdir yang sudah kita terima. Kita perbaiki hal yang kurang kemarin untuk berikutnya. Nah, gitu saja. Sehingga tidak saling menyalahkan, tidak. Orang kalau mana ada orang mau disalahkan Mbak Ayu kan ya? Iya, nggak ada. Nggak ada lah. Kalau itu yang terjadi kan malah meretakkan apa namanya teamworknya kan itu ya. Iya, betul. Memecah saling menyalahkan, kemudian yes ngono titeno nomene mana gak katene kan gitu nanti. Diancam, kasihan ya Ustaz ya. Iya, motivasinya kan jadi pudar. Ya, jadi pudar. Nah, itu sangat bukan apa ya, bukan jamaah dialog fajar. Betul. Ya, bukan member dialog fajar. Betul, kalau jamaah dialog fajar itu ya begitu. Oh, ya oke lah, ini sudah kita terima, ini takdirnya Allah hari ini. Mari kita belajar lagi, gitu ya. Kan tadi sarannya imannya kita kurang kuat, kita kuatkan iman kita. Kekuatan kita masih belum optimal itu ya. Kekuatan hati, kekuatan ilmu, kekuatan fisik kita masih belum optimal. Kita tingkatkan lagi, mana yang bisa kita tingkatkan, misalnya gitu. Atau iya. Kemarin masih ada yang kita remehkan. Padahal dia lebih, misalnya lebih bisa sebenarnya, tapi karena kita remehkan, jadi ya dia akhirnya mundur, gitu kan? Iya. Di titik mana ya Ustadz kita itu menyebut, oh ya udah, berarti ini takdirnya Allah begini. Makanya yuk kita mulai, jangan sampai ada yang hati terluka gara-gara meremehkan tadi. Itu di saat kapan ya Ustadz kita menyadari itu Ustadz? Ketika kita bicara mutu, kita bicara kan pasti ada waktunya kan Mbak Ayu ya. Ada target yang kita tetapkan, ada waktu yang kita juga tetapkan. Atau mungkin juga ya waktu sama target aja lah yang paling mudah ya. Ya sudah, ketika sampai pada waktunya dikerjakan, selesai, hasilnya seperti apa, ya itulah yang kita terima. Terima dulu sekali. Menerima itu berarti kan mensyukuri Mbak Ayu ya. Betul, sebenarnya janjinya Allah kan itu kan ya. Tapi kan manusia kadang enggak, loh kok sak bene gitu ya Ustaz ya. Iya betul. Maka jangan mau itu kita lanjutkan. Karena itu pintunya setan tadi. Ya, fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena sesungguhnya kata-kata seandainya itu tadi itu ya. Itu membuka pintunya setan untuk masuk. Apa pintunya setan kalau bisa masuk? Ya timbul saling sakwa sangka di antara kita, saling menyalahkan. Iya, Ustaz. Kemudian timbuknya tidak kokoh lagi, semangat juangnya untuk episode berikutnya menjadi melemahan itu. Karena aku jangan maksimal, usah disalahkan terus kan itu misalnya begitu. Iya. Sehingga sekali lagi kembali ke yang ketiga kan, kita meremehkan dia, kita tidak menghargai apa yang sudah dia lakukan kan itu. Nah, itu apa ya istilahnya? Sebuah petunjuk ya, yang bagi kita sangat penting. Ketika sudah mencapai sesuatu, kemudian hasilnya belum sebagaimana yang kita harapkan, maka jangan biarkan hati kita terbuka sehingga setan masuk dengan kita mengatakan andai. Tetapi katakan qadarullah. Ini takdirnya Allah. Terima. Menerima itu wujud syukur bahwa kita telah dibawa oleh Allah sampai di 700.000 tadi. Perkara nanti kurang 300 kita evaluasi untuk peningkatan berikutnya. Ini kan juga penting Mbak, kalau kita sebagai orang tua misalnya kan juga gitu. Oh iya. Orang tua menerima anaknya hasil ulangan misalnya gitu ya. Nilainya 52 misalnya gitu kan ya. Padahal target kelulusannya 70 lah, jangan tinggi-tinggi dong ya. 75 misalnya gitu kan ya. Itu kan bilangnya kan menjadi marah gitu kan. Kamu kok nggak lulus 52 buat apa kan itu. Kan beda kalau pikiran kita. Oke, kita terima 52. Ke 75-nya kurang berapa sih? Kurang 23 kan? Ya Allah Dek, kamu kurang 23. Sudah bisa 52. Ayo semangat lagi. Lo kan beda itu. Oh iya bahasa. Ya kan begitu kan. Sehingga tidak. Andai kan kamu dulu nurut sama mama kan itu jadinya. Andai kan kamu dulu rajin belajar kan itu kan. Nah itu kan melemahkan sebetulnya. Tapi kalau strukturnya seperti yang tadi itu diterima.
Ini takdirnya Allah dan ayo kita belajar lagi agar takdirnya Allah berikutnya bisa lebih baik. Nah, ini menuju ke yang terakhir nih Ustadz ya. Itu kan dari POV kita ini tidak meremehkan, tadi menguatkan semuanya gitu ya. Lah kalau dari POV yang mendapat perlakuan diremehkan, begitu bagaimana Ustadz Mim? Santai saja. Udah kena hati Ustadz. Iya, ya, Ustadz? Bukan. Maksudnya kan kembali, kalau prinsip kita ketika mengerjakan itu tadi, kita sudah dengan penuh keimanan ya. Iya. Kemudian kekuatan juga kita kerahkan. Betul. Kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kekuatan hati sudah kita kerahkan. Dan kita secara pribadi juga tidak meremehkan pekerjaan atau tugas yang ada di pundak saya. Dan kemudian ternyata dinilai oleh atasan saya, misalnya gitu Mbak ya. Iya, betul maksudnya. Kan itu toh? Iya. Kemudian penilaian atasan saya tidak sebagaimana yang saya harapkan. Ya kan sama prinsipnya. Jangan mengatakan, andaikan aku, nggak usah. Ya sudah kita terima. Penilaian orang lain tadi atau atasan itu kita terima. Oh iya, kita terima saja. Artinya kita terima itu kita akui, ya ada yang kurang dari saya. Kemudian kita belajar kan. Jadi ini bosku, aku kurang ini ya. Nah kan tanya kepada teman kan. Atau kan sekarang sumber belajar kan sudah banyak Mbak Ayu ya, di media-media kan sudah banyak sumber belajar kita. Sehingga dengan begitu maju dia kan, ketika nanti mendapat tugas berikutnya, dia sudah dengan sejumlah rencana perbaikan yang sudah dia dapatkan. Sudah dia dapatkan. Sehingga tidak ada aku sekadung nyambut kayak mempeng-mempeng neni tok misalnya gitu ya. Tidak perlu begitu. Kalau sekali lagi kita mengerjakan dengan keimanan, dengan segenap kekuatan dikerahkan maksimal, kemudian kita juga tidak menggampangkan atau meremehkan, maka hasilnya apapun penilaian yang diberikan oleh atasan atau oleh orang kepada kita tidak usah menjadi istilahnya menyesal tadi itu, menggerutu, meratap itu ya, meratapi tidak usah. Ya sudah, qadarullah ini takdirnya Allah bagi saya seperti ini. Saya akan ambil kesempatan berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, santai ya Ustadz. Iya, orang beriman. Jawabannya dialog fajar, insya Allah gitu ya. Ketika ada dialog fajar. Iya, ada yang meremehkan, santai aja lah. Member Ustadz Mim gitu ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Ustadz. Ya, amin. Menjadikan kita pribadi-pribadi yang tidak merasa perfeksionis tadi ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.